Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, pimpin dan bimbinglah kami saat ini dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Inilah yang menyelamatkan hidup kita dan hidup orang lain. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan karena permintaan ibu anak itu yang amat percaya kepadanya. Iman sang ibu itulah yang membebaskan anaknya dari belenggu setan. Dengan merenungkan kisah tersebut, kita semakin menyadari bahwa iman yang kita miliki tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Iman yang kita miliki memberi dampak positif bagi orang-orang yang hidup bersama kita. Dengan iman itu pula, kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, yang membebaskan, dan yang memberikan pengharapan. Sebagai murid Yesus, kita dapat menghibur dan meneguhkan orang yang sedang menderita sakit. Kita dapat menguatkan dan memberikan peneguhan bagi saudara-saudari kita yang sedang berputus asa, mengajak teman dan sahabat untuk berbela rasa dengan mereka yang sedang menjadi korban bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Iman mendorong kita untuk mau keluar dari diri kita dan dengan sukacita melakukan tindakan-tindakan kasih
yang akan meringankan beban hidup orang lain. Iman kita kepada Yesus Kristus berdimensi sosial, artinya mampu memberi perubahan yang sangat baik, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Setia, semoga iman kami semakin mendorong kami untuk turut berpartisipasi dalam membangun tata kehidupan bersama yang lebih rukun, yang lebih damai, dan yang lebih adil. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.